Saya pernah didatangi tokoh-tokoh jin. Lo percaya mau tidak terserah. Nah, di sini ada kalimat subhana, maha suci Allah. Di mana letak ilmu pengetahuannya? Mari kita menguak sejenak. Kalau masih betah nyaring keneh, meren mas sampai wengi. Kalau mau panjenengan ngantuk, saya yang tidur. Bumi yang terhampar ini mempunyai gravitasi yang sangat luar biasa. Daya tariknya itu cukup kuat. Di sini ada makhluk Allah yang mempunyai planet sendiri. Kalau mau trans kepada bumi ini harus melalui alat atau mengikuti lingkaran yang ada di dalam hampa udara, sebab mereka makhluk ini tidak bisa menembus. Siapakah mereka-mereka ini? Yang dipanggil oleh Allah Ta'ala dahulu, bukan manusia dahulu yang dipanggil. Ya ma'syarul jinni in istata'tum an tanfudhu wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard fanfudhu la tanfuduna illa bisultan. Di sini letaknya. Karena mereka bisa terbang. Biasa ke langit sab 1 ini di pintunya itu sudah kebiasaan. Lengganan ke sana. Sebab apa mereka tidak bisa terbang lagi sampai melalui ke pintu langit? Karena bimaulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Turun sudah setelah baginda Nabi selesai, tidak bisa. Nah, ketika jin-jin itu mau masuk ke Indonesia, kemana di darat bumi ini, sepandai-pandainya jin di bumi itu pasti tidak bisa napel ke bumi 100%. Pasti sekian inci itu ngambang. Karena apa? Tidak mempunyai daya tarik bumi. Satu. Dan jin itu 1 meter dari orang duduk. Kalau dia liwat 1 meter, itu magnetnya sangat kuat sekali. Begitu dia liwat, begitu jatuh itu anak atau orang, karena tekanannya kuat. Tapi saya ini hayal, tapi hayal. Saya pernah didatangi tokoh-tokoh jin. Lo percaya mau tidak terserah. Datang ke saya, rombongan, saya tak lihat, waduh kakinya lain. Assalamualaikum, waalaikumsalam, ahlan wa sahlan, mari. Saya tanya, ini yai dari mana nih? Saya dari Azraq. Azraq itu satu planet, walaupun dalam ilmu pengetahuan tidak ada. Azraq itu ibu kotanya jin, planetnya jin, namanya Azraq. Ini yang ahli ilmu hikmah mesti paham. Kalau tidak ahli ilmu hikmah nggak paham. Nah, dia berdatangan ke tempat saya. Lalu saya tanya, kok hebat betul jauh-jauh ke sini, ada apa ini yai? Bukan begitu, Bib. Saya mau minta ijazah. Loh, kenapa ijazah? Padahal kalian ini godang-godangnya ilmu kok. Jin itu sama dengan manusia, yang jadi wali kutub juga ada, pembesarnya aulia juga ada, yang setiap hari itu tidak pernah lepas ketemu dengan Rasulullah dalam yaqdotan au manaman. Di dalam kitab Tafakkur wal I'tibar as-Salat ala Nabil Mukhtar, ta'lif Syed Ahmad bin Thabit al-Hasani. Di situ jelas sekali keterangannya, gamblang.
Jadi aulianya itu besar-besar. Ketika kita mengucapkan Allahumma ghafir umat Sayyidina Muhammad, termasuk jin-jin yang mukmin terbawa. Allahumma ghafir mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat, itu bukan untuk manusia saja. Jin pun mendapat doa dari kita, dan jin pun juga mendoakan kita. Cuma karena mereka tidak mempunyai gravitasi bumi, daya tarik bumi, selalu kasar. Kalau memegang sesuatu mesti harus keras. Itu watak jin. Karena apa? Tidak bisa kalau dia pegang langsung, harus nekan. Lalu saya tanya, untuk apa ayat kursi? Ya sudah biasa dibaca kok. Tidak begitu, Beb. Di tempat saya itu banyak jin-jin kesurupan manusia. Wah, ajib betul ini. Tak pikir-pikir, bener juga tapi. Lo benernya ini kritikan, tapi kita dibikin KO sama dia. Gimana? Di sini ada nangis, anak nangis sedikit malam, kesurupan. Madrasah rame pingsan, kesurupan. Mana sih jin yang tidak jadi sasaran? Sedikit-sedikit jin, sedikit-sedikit jin. Rupanya jinnya ingin balas rupanya. Di tempat kita banyak kesurupan manusia. Saya jawab saja sudah, dan tidak usah pakai ijazah Yai. Jawabannya simpel saja, kosong-kosong sama-sama. Ya ma'syarul jin wa in istata'tum an taghudhu min aqtaris samawati wal ardi waghudhu la tanfuduna illa bisultan. Ada yang menafsirkan illa bisultan dengan ilmu, dengan ilmu Allah. Oke, saya terima dengan ilmu Allah. Tapi ingat, ilmu hakullah adalah qadim. Tapi ilmu yang diberikan kepada manusia makhluk, bukan hawa, bukan qadim. Kalau ilmu Allah mayahtaj, tidak butuh dengan peralatan atau kasab. Ilmu Allah ta'thir. Idza arada syai'an ayaqula lahu kun. Tapi kalau ilmu yang diberikan kepada manusia adalah hukumnya statusnya makhluk. Tandanya makhluk apa? Masih memerlukan perabot. Orang tahu bikin kursi, modelingnya kayu berapa diukur, sik butuh diukur. Diukur ora cukup diukur, butuh pensil. Pensil tidak cukup, butuh kertas. Setelah matang butuh gergaji. Setelah digergaji butuh ukuran untuk meja kursi berapa. Inilah daripada makhluk masih memerlukan pertolongan. Kalimullah ma yahtad wa la yaftakiru ila ghairi illa bisultan. Jadi illa bisultan ai bi qudratillah. Kalau ilmu sudah diberikan, kayak orang makan mencari kenyang, sarananya makanan. Mau nasi boleh, bubur boleh, sagu boleh. Itu ikhtiar dalam mencari kenyang. Tapi yang mengenyangkan bukan yang apa kita makan, itu hanya sarana belaka. Jadi kalau ketika orang itu berbicara sirik tidak ada habisnya, padahal kita saben hari berhadapan tipis sekali untuk mendekati kesyirikan. Kalau kita mempunyai etikot, kalau tidak mangan mati itu ya syirik, podo ae. Ini kita kembali. Dipersilahkan Allah Ta'ala memanggil. Mengapa tidak dipanggil ya ma'syarul ins, tapi yang dipanggil ma'syarul jinni? Karena sebelumnya jin ataupun setan biasa ke langit satu mendengarkan bagaimana khabar para malaikat. Ini yang pertama. Maka dipanggil ya ma'syarul jinni, karena kehidupan jin itu di atas hampa udara. Ini dunia, ini hampa udara. Maka ketika jin-jin itu trans untuk ke bumi ini, dia menggunakan satu peralatan, melingkari dahulu bagaimana hampa udara ini katut sampai kepada titik poros bumi, baru diluncarkan masuk ke bumi ini. Pasti dia mempunyai UFO atau piring terbang paling tidak.
Itu diantaranya. Dari jin-jin itu sendiri, yang muslim, mukmin, yang waliullah banyak sekali, jangan dikira tidak. Yang ahli yaqdatan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam itu banyak sekali. Itu luar biasanya jin. Dan dia jalan 1 meter, orang yang 1 meter dari jin ini bisa jatuh kena magnetnya. Sebab yang satu tidak mempunyai daya tarik bumi, yang satu mempunyai daya tarik bumi. Itu ketika ketiga tidak berdiri tegak lurus, setiap manusia tidak ada yang 100 derajat, pasti 90 derajat, karena lingkaran bumi itu 360 derajat, separuh 180, yang seperempat adalah 90 derajat. Kalau toh 100 derajat mesti miring. Itu ilmu ukur kurang lebihnya. Tapi saya pernah didatangi oleh kiai-kiainya jin. Bener, rombongan silaturahmi, ganteng-ganteng, bagus-bagus. Bedanya kaki etok, kakinya ada yang kayak sikil bebek, ada sikil angsa, kaki angsa, mirip tapi bukan pas benar. Ada yang kayak kaki kuda, sesuai gobail-gobailnya. Jin juga mempunyai gobail. Kalau mencorong mukanya bercahaya itu ya kayak manusia lah, luar biasa. Cuma jirimnya lembut. Itu datang ke tempat saya minta ijazah. Habib, datang rombongan ini ulama-ulama jin itu ya. Masya Allah, Alhamdulillah. Saya sebetulnya yang minta ijazah kepada panjenengan Yai, boten Habib. Saya memang dari Azraq, negara saya, memang sengaja saya datang ke sini minta ijazah Ayatul Kursi. Wah, luar biasa, dari jauh. Dan saya tanya, loh sebabnya apa Yai? Kok sampai jauh-jauh Ayatul Kursi? Di tempat perkampungan kami, madrasah kami banyak jin-jin kesurupan manusia. Aduh, ini dapat kritikan luar biasa ini. Wah, tak pikir bener juga itu. Karena apa? Al-mu'min akhul mu'min kita itu kan bukan antar manusia saja. Al-mu'min akhul mu'min kita kan saudara-saudara muslim mukmin dari para jin, kan luar biasa. Ketika kita berdoa Allah maghfir umat Sayyidina Muhammad, juga jin juga mendapatkan hak ke Allah maghfir umat Sayyidina Muhammad. Mengapa kita selalu suudon kepada jin? Kesurupan jin, tengah bengi bocah nangis jin, titik-titik jin, selalu jin salah terus. Makanya jinnya datang kepada saya minta ijazah itu kursi, sebab di kampungnya banyak kerupahan manusia gitu loh. Di antara planet itu ada di situ namanya ionosfer. Itu panasnya jangan tanya. Benda apapun yang meleleh liwat ke situ, selesailah meleleh. Nah, sekira-kiranya Apollo itu kira-kiranya sampai di sana enggak? Kalau sudah melewati daerah-daerah itu. Dan ayatnya bawahnya, coba yang hafal siapa tadi? Kiai Abdullah. Ya ma'syarul jinni wal ins in istata'tum min tanfudu min aqtaris samawati wal ard fangfudu la tanfuduna illa bisultan. Bawahnya fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Terus napa ya? Bawah ya. Itu saya ngapal loh. Kalau kamu memaksakan akan aku lempar dengan meteor itu tadi. Falayan tasiron, tantasiron. Itu bawahnya itu. Jadi pertanyaan ini juga saya bertanya, apa iya mungkin di sana kalau sudah ayatnya demikian? Ternyata filmnya di Timur Tengah itu mengambilnya. Itu satu. Itulah perlunya kita belajar. Yang kedua pertanyaan tadi salah? Belum, sebelum itu apa?
Ya, coba kita berkiblat kepada Rasulullah SAW. Bukan menyepelekan tentang biokrasi, tidak. Belajar tumbuhlah dari bawah. Kalian ini jangan kalah dengan pohon atau singkong. Tidak ada orang menanam singkong berakar dahulu. Panjangnya pohon singkong sekian meter, dipotong 20 cm ceblok age, jelep. Kok bisa mandiri, bisa keluar akarnya, bisa keluar tumbuhnya, bisa keluar daunnya. Mempersiapkan bagaimana tumbuhnya akar, bagaimana mempersiapkan tumbuhnya daun, dan setelah itu poros yang ketiga, gabus itu kan ada rongga-rongga setiap pohon, untuk menjamin pertumbuhan tanpa mengharapkan hubungan dengan pupuk. Maka tumbuh dengan luar biasa. Tapi setelah tumbuh dengan baik, daun singkong pun ikut makan, ikut diperhatikan. Nah, kita makan itu harusnya bisanya begitu, harusnya. Kita tidak ketergantungan kepada biokrasi, sudah memberikan perhatian saja artinya itu sudah cukup sekali. Mari kita belajar mandiri, bagaimana Rasulullah dilahirkan sendiri, bangkit sendiri, bangun sendiri, berjuang sendiri, sehingga bisa mendapatkan para sahabat dan lain sebagainya. Kita jangan menyerah karena itu, dan jangan dijadikan kendala. Yang ketiga, semangat juang kita itu kalau tidak mau menengok sejarah-sejarah orang-orang yang berhasil, sulit kiranya kita untuk bisa mencerna bagaimana langkah-langkah kita untuk maju. Karena kita mengenal sejarah, akhirnya tidak menjadi generasi yang kepaten obor. Bagaimana hasilnya Bapak Jenderal Sudirman, keberhasilan Diponegoro, Sentot Prawiro Dirjo, Ibu Kartini, Kiai Mojo, dan tokoh-tokoh yang lain, pendiri pesantren yang ada di Pekalongan, Tegal, Pemalang, Cirebon, sampai Jakarta, Banten, sampai Madura, Banyuwangi, Jember, Malang, dan sekitarnya, Purbolinggo, Pasuruan, sampai Tuban, dan dataran selatan, Kebumen, Ki Ibrahim, Lirap, dan beliau itu mengapa bisa berhasil? Nah, karena kita tidak mau menguak, akhirnya penyemangat kurang. Apalagi ketergantungan logika, sedikit-sedikit tergantungan logik, akhirnya tawakalnya kurang. Logik tetap kita usahakan, tapi tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala jangan ditinggalkan. Karena dengan keterbatasan ilmu kita, harokat kita, jelas di latar belakang itu ada yang serba maha dalam segala sifatnya. Loh, wis telu tok. Ya, status quo ya. Status quo bisa bagus, bisa tidak. Karena tergantung profesionalnya. Status quo yang jelek itu tidak profesional, kita paksakan. Coba kalau status quo kita berkiblat kepada Nabi, Khalifah awal mertua, Khalifah tsani mertua, memang profesional. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Umar, dan menantunya Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, orang-orang yang potensi, mempunyai power yang luar biasa, menantu dan mertua. Apakah itu tidak status quo? Tapi profesionalisme orangnya. Nah, kalau kita menerjemahkan status quo tidak profesionalisme, ya sulit, Pak. Yang kita ambil iki tunggal mbahku, wis pokoknya gue rame-rame asal ning ngarep ngono ning mogok ora iso jalan. Itu yang terjadi. Akhirnya apa? Bukan maju tapi Islam setback orangnya, mundur. Maka dari itu tolong membuka wawasan untuk matan ini harus lebih jangkauannya lebih luasa. Wali 9 juga tidak ada yang orang lain, semua satu nasab. Semua muaranya di Jamaluddin Husain, tapi profesionalisme yang luar biasa. Syekh Malik Ibrahim, jago ilmuwan luar biasa.
Sunan Ampel mumpuni dari dunia pendidikan sampai dunia yang lain. Maulana Hasyim Derajat, beliau seorang fuqaha, seorang tasawuf, seorang muhaddithin, tapi beliau ahli pertanian, maka beliau memilih tempat yang gersang bagaimana lingkungan itu hidup. Dan Syed Ja'far Shadiq, seorang muhaddithin, tapi beliau seorang ahli ekonom dan ahli culture, budaya, maka hidup di Kudus, bagaimana beliau bisa berjuang dengan ekonominya dan sebagainya. Kalau kita kritik ojo jengkel. Awake dhewe ku nek apal Quran ngenteni undangan. Nek ora mitoni khaul, nek ora khaul murudan, tahtimul Quran, nek liyane iku pasare sepi. Nah itu. Padahal yang kita bawa, yang kita hafal itu sumber ilmu yang luar biasa. Mengapa kita tidak bisa mengurai, menguak dogma yang university, yang universal? Kita selalu ketinggalan dan ketinggalan. Terima kasih.